Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang qawaid tafsir. Yang pertama yaitu ada pengertian dari qawaid tafsir. Qawaid tafsir merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata qawaid dan at-tafsir. Qawaid secara etimologis merupakan bentuk jama dari kata qaidah atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah. Kata qaidah secara semantik berarti asas, dasar, pedoman, atau prinsip. Sedangkan kata tafsir adalah keterangan atau penjelasan mengenai makna Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa qawaid tafsir adalah dasar atau pedoman yang harus diketahui oleh seorang mufasir dalam memberikan keterangan atau penjelasan mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian, contoh-contoh dari qawaid tafsir. Dalam penafsiran Al-Quran, setidaknya ada 3 macam kaidah yang berlaku. Yang pertama, ada kaidah dasar, kaidah syar'i, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kaidah dasar. Yang pertama yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran harus melihat dahulu ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian mengumpulkannya dalam sebuah topik dan merujuk silangkan antara ayat-ayat tersebut untuk dicari penjelasannya. Kemudian yang kedua ada penafsiran dengan hadis Nabi, yaitu jika penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak ditemukan, maka penafsiran Al-Quran dengan sabda Nabi bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga ada penafsiran Al-Quran dengan pendapat sahabat. Para sahabat termasuk orang-orang yang mengetahui hal ihwal turunnya Al-Quran. Karena itu, mereka dianggap memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua ada kaidah syar'i. Adapun yang termasuk ke dalam kaidah syar'i yaitu yang pertama ada mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna yang ditujukan oleh lafaz dalam pembicaraan atau penuturan. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami bukan dari pembicaraan. Yang kedua ada am dan khos. Am adalah lafaz yang memberi pengertian umum yang mencakup segala sesuatu yang termasuk dalam lingkungannya tanpa ada batasan dalam jumlah maupun dalam bilangan. Sedangkan khos itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada pengertian tertentu. Yang ketiga ada mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah nas yang merujuk kepada suatu pengertian saja dengan tiada kaitannya dengan ayat yang lain. Sedangkan muqayyad adalah nas yang menunjukkan kepada suatu pengertian. Akan tetapi pengertian tersebut harus dikaitkan kepada adanya pengertian yang diberikan oleh ayat nas yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Syahda. Selanjutnya, D. Mujmal dan Mubayyan. Mujmal adalah ayat yang menunjukkan kepada sesuatu pengertian yang tidak terang dan tidak rinci, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu lafaz yang memerlukan penafsiran yang lebih jelas. Sedangkan Mubayyan adalah suatu ayat yang diperoleh pada ayat yang lain. Muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah nas yang tidak memberikan keraguan lagi tentang apa yang dimaksudkannya, atau nas yang sudah memberikan pengertian yang pasti. Sedangkan mutasyabih adalah nas yang mengandung pengertian yang samar-samar dan mempunyai kemungkinan beberapa arti. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Al-Quran itu berbahasa Arab. Penulis cenderung menyebut serumpun dengan bahasa Arab, maka kaidah-kaidah kebahasaan akan dapat membantu dengan penafsiran Al-Quran, yaitu 1. Ada kaidah isim dan fi'il, 2. Ada kaidah amr dan nahi, 3. Ada kaidah istifham, 4. Ada kaidah ma'rifah dan nakiroh, 5. Ada kaidah soal jawab, 6. Ada kaidah domir, tazkir, dan ta'nis, 7. Ada kaidah syarah dan jawab al-syart. Tujuan dari qawaid tafsir yaitu kaidah tafsir menjelaskan metode-metode penafsiran Al-Quran dan merintis jalan kepada manhaj atau sistem pemahaman tentang Allah. Di samping itu,
Ilmu ini juga bertujuan untuk memahami makna-makna Al-Quran, hingga dapat diamalkan dan akhirnya memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Selain itu, tujuan dari adanya kaidah-kaidah tafsir, pertama adalah agar pembaca tidak kehilangan arah ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan tetap menemukan petunjuk Al-Quran. Kedua, pembaca tidak perlu lagi harus mempelajari segala macam kitab tafsir, yang beberapa di antaranya justru tidak menggunakan pedoman-pedoman dasar dan kaidah penafsiran Al-Quran. Ketiga, memudahkan bagi seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.